Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Septiani dengan NIM 124-10144 dari kelas D2 MIR. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah-makalah materi yang untuk nilai UTS. Langsung saja, makalah pertama yaitu judulnya Kedudukan Alam Semesta, Manusia, dan Ilmu Perspektif Pendidikan Islam, yang dimana makalah ini membahas tentang hubungan antara alam semesta, manusia, dan ilmu perspektif pendidikan dan ilmu perspektif pendidikan Islam. Dalam Islam, alam semesta dipandang bukan hanya sekedar dari latar belakang kehidupan, melainkan dari ayat-ayat kauniyah, yaitu kekuasaan Allah yang harus kita pelajari dan direnungkan oleh setiap manusia. Jadi, manusia dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang sangat istimewa, yaitu dalam konteks pendidikan, manusia dipandang harus dididik agar potensinya berkembang, akhlaknya mulia, dan perannya sebagai hamba Allah agar bisa menjadi khalifah. Perannya sebagai hamba Allah dan khalifah agar bisa dijalankan dengan yang benar. Adapun di sini yaitu ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, yaitu cahaya yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana ilmu itu tidak hanya bersifat duniawi, melainkan mempunyai dimensi spiritual, yang dimana tujuannya yaitu untuk mengantarkan manusia kepada pemahaman tentang Tuhan. Ilmu ini menjadi alat untuk memperbaiki diri, memakmurkan bumi, dan meraih dunia dan akhirat, dan meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jadi pendidikan Islam ini idealnya mengintegrasikan antara wahyu dan akal, antara nilai-nilai ilmiah dan ilmu pengetahuan modern. Tidak hanya demikian, peserta didik tidak hanya cerdas dalam intelektual, tetapi juga matang dalam secara spiritual dan moral. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya cerdas dalam intelektual, tetapi matang secara spiritual dan moral. Adapun kelompok 2 yaitu yang bertemakan hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Jadi, pendidikan Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam dan bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya, baik secara fisik, akal, jiwa, dan spiritual. Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan sekedar aktivitas pengajaran atau transfer ilmu dari guru ke murid, melainkan pendidikan ini bisa dibilang proses pembinaan manusia secara menyeluruh agar menjadi nama Allah yang taat dan khalifah yang di muka bumi. Hakikat Islam terletak pada pembentukan karakter dan akhlak yang mulia. Pendidikan Islam merupakan menanamkan nilai-nilai tauhid dalam setiap dimensi kehidupan manusia. Tauhid sebagai ajaran Islam menjadikan dasar utama yang membimbing arah dan tujuan. Tujuan pendidikan ini dengan tauhid, manusia dididik untuk selalu menyadari keberadaan Tuhan, hidup dalam ketaatan kepadanya, serta menjadikan syariat sebagai pedoman dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan manusia dan peradaban. Jadi di sini tugas pendidikan secara umum, pendidikan memiliki beberapa tugas pokok yang saling berkaitan dan saling melengkapi. Tugas yang pertama yaitu tugas transferstasi ilmu pengetahuan dan keterampilan, yang dimana tugas ini utama yaitu pendidikan adalah mentransfer ilmu pengetahuan
pengetahuan dan keterampilan kepada peserta didik. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan secara umum, mencerminkan peran pentingnya dalam kehidupan individu dan masyarakat. Adapun fungsi sosialisasi, fungsi ini yang dimana pendidikan memperkenalkan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku pada suatu masyarakat, yang dimana fungsi ini membantu peserta didik mengenal peran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang keempat yang berjudul kurikulum pendidikan Islam, pengertian kurikulum. Jadi, kurikulum pendidikan Islam ini yaitu seperangkat rencana atau pengaturan yaitu yang mengenai isi, tujuan, metode, serta evaluasi pembelajaran yang disusun yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Tujuan untuk membentuk manusia muslim untuk beriman, berilmu, dan berakhlak yang mulia. Jadi kurikulum ini tidak hanya mengatur pada yang harus dipelajari, tetapi juga bagaimana proses pembelajaran harus berlangsung. Jadi kurikulum ini tidak hanya mengatur apa yang harus dipelajari, tetapi juga bagaimana proses pembelajaran harus berlangsung dalam rangka membina kepribadian yang utuh dan seimbang antara aspek spiritual, intelektual, emosional, dan sosial sesuai dengan ajaran yang Islam. Dalam konteks ini, kurikulum pendidikan Islam memiliki dimensi transendental karena bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta mempertimbangkan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan realitas. Jadi ini berfungsi sebagai alat untuk mentransportasikan nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan peserta didik. Adapun di sini asas-asas kurikulum pendidikan Islam. Asas-asas atau landasan kurikulum pendidikan Islam merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam penyusunan dan pelaksanaan. Dan ada beberapa asas pokok dalam kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama, asas tauhid. Tauhid sebagai asas utama menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pendidikan. Jadi ini termasuk kurikulumnya harus berorientasi kepada penghambatan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tujuannya yaitu akhir dalam pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang mengakui keesaan Allah dan menjadikannya sebagai pusat kehidupan. Yang kedua yaitu asas Al-Quran dan hadis. Sumber utama dalam merencanakan kurikulum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Keduanya menjadi pedoman dalam menentukan isi materi, metode, dan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu asas akhlak. Kurikulum Islam menekankan pembinaan akhlak mulia. Maka karena itu seluruh materi dan kegiatan pendidikan harus mendukung pembentukan karakter yang luhur dan berakhlak karimah. Baik, saya di sini akan melanjutkan makalah kelompok 5, yaitu yang berjudul Pengertian dan Hakikat Pendidikan Agama Islam. Pendidikan adalah suatu proses sistematis yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan tujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi manusia yang beriman, seperti bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, dan serta mampu berperan aktif dalam masyarakat. Secara etimologis, kata pendidikan berasal dari Latin yaitu educare dan poin yang kedua yaitu hakikat pendidikan meliputi dua aspek utama, yaitu proses dan hasil. Sebagaimana proses pendidikan mencakup segala aktivitas
yang dirancang untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta mengarahkan potensi fisik, mental dan sosial peserta didik. Sedangkan sebagian hasil pendidikan merupakan perubahan positif dalam diri individu yang dapat terlihat dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sifat dan nilai-nilai yang dimiliki. Poin yang ketiga yaitu hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik adalah individu yang menerima proses pendidikan, yaitu mereka yang dalam masa berkembang fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Hakikat peserta didik ini sangatlah penting untuk dipahami karena cara dan metode pendidikan harus yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Poin yang keempat yaitu secara hakiki. Secara hakiki, peserta didik adalah manusia yang unik dan kompleks. Mereka memiliki potensi yang berbeda-beda dalam berbagai aspek seperti kemampuan kognitif, yaitu berpikir efektif atau perasaan dan sikap. Maka dari itu, pendidikan harus memberikan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi tersebut. Oke, saya akan melanjutkan makalah yang ke-6 yaitu pendidikan dan hakikat pendidik. Pendidik adalah seorang yang secara sadar dan profesional melaksanakan proses pendidikan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal, baik dari segi intelektual, emosional, sosial maupun moral. Pendidik tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu dan informasi, tetapi juga berbagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyemangati peserta didik untuk belajar secara aktif. Poin pertama, hakikat pendidik. Hakikat pendidik ini sangatlah kompleks karena mereka memiliki tanggung jawab. Mereka ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam membentuk karakter dan kemampuan peserta didik. Adapun dalam konteks ini, pendidik harus memiliki pemahaman yang mendalam. Dalam konteks pendidik harus memiliki pemahaman yang mendalam seperti tentang metode pembelajaran atau psikologi perkembangan anak, dan juga nilai-nilai moral serta sosial yang harus ditanamkan. Adapun pendidik adalah agen perubah yang membantu peserta didik berkembang menjadi individu dan mandiri, bergaya saing dan memiliki kepribadian yang lebih baik.